Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Sate Padang sharing tematik pelaksanaan anggaran. Kali ini bersama saya Sherin Triputri Dewinta dan narasumber luar biasa kita yaitu Bapak Darno. Jadi kali ini kita akan bahas terkait dengan pemilu. Nah, kira-kira kita akan bahas apa saja nih, Pak? Nah, kita memang khusus ini pembahasan kali ini di Sate Padang karena kita membahas topik yang sedang hangat-hangatnya nih, Kak Sherin dan Sobat Ambus semua. Kita akan membahas terkait pemilu dan pilkada. Tetapi, ini ada tetapinya, kita tidak akan membahas masalah partai politik, kita tidak akan membahas terkait calon kepala daerah maupun elektabilitas masing-masing. Kita akan bahas dari sudut pandang Sate Padang, yaitu terkait pelaksanaan anggaran, khususnya kita spesifikkan lagi terkait biaya pemilu dan pilkada. Jadi kita kesampingkan dulu politik ini ya Pak, kita lebih fokus di pembiayaannya. Benar gitu Kak ya, Sherin. Pak. Terkait pembiayaannya apa saja yang bisa kita bahas untuk pemilu ini Pak? Banyak hal terkait pembiayaan. Kita bisa bahas berapa biaya pemilu dan pilkada, kemudian digunakan untuk apa saja, dari mana sumber pembiayaannya, dan terakhir bagaimana mekanisme penganggaran terkait pilkada ini. Sebelum kita bahas itu perlu kayaknya Sobat Ambo mungkin kepo Pak, berapa kira-kira alokasi yang dianggarkan untuk pemilu 2024 ini Pak? Iya Sobat Ambo sekalian, untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini kita bagi dua nih Kak Sherin dan Sobat Ambo sekalian. Yang pertama terkait pemilu serentak yang sudah dilaksanakan bulan Februari kemarin. Itu biaya yang telah dikeluarkan atau dianggarkan itu sebesar 994,57 miliar Kak Sherin. Banyak ya Biaya yang sangat luar biasa, hampir 1 triliun. Nah, dialokasikan kemana saja biaya ini? Itu ada ke 3 kementerian. Yang pertama ke KPU, ini sebesar 761,77 miliar. Kemudian ke Bawaslu 198 miliar, dan ke TNI dan Polri untuk pengamanan sebesar 34,33 miliar. Nah, untuk pilkada yang dikeluarkan ya hampir mendekati dengan pemilu, sudah dianggarkan sebesar sekitar 800 miliar. Tapi kan pilkada belum dilaksanakan nih, jadi belum terlihat berapa biaya yang akan dikeluarkan. Oh begitu, besar ya Pak untuk pemilu ini? Ya, sangat besar. Alokasi itu digunakan untuk apa saja Pak? Nah, biaya sebesar itu ini dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan. Yang pertama, penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU. Ini mulai dari sosialisasi, kemudian pengadaan logistik, kotak suara, surat suara, kemudian pembayaran atau honor dari panitia pemungutan suara. Ini merupakan alokasi yang paling besar dari penyelenggara pemilu. Kemudian dari Bawaslu digunakan untuk kegiatan pengawasan pemilu. Ini ada pembayaran panitia pengawas, kemudian pengawas TPS, PKD, Panwascam, dan juga disiapkan untuk penanganan laporan pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan. Yang terakhir ini dari TNI dan Polri, ini digunakan untuk pengamanan kegiatan pemilu. Berarti alokasinya tidak terhenti saat kita selesai nyoblos ya Pak, Ya, masih benar. banyak tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya Pak. Ya. Nah, dari sekian miliar yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu dari mana asal dananya Pak? Ya, jadi untuk pemilu ini, pemilu dan pilkada ini sumber dananya berbeda. Untuk pemilu ini berasal dari APBN rupiah murni, dan untuk pilkada ini berbeda karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ini kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah, jadi ke APBD. Nah, kemudian pembiayaan kepala daerah ini dilakukan dengan mekanisme hibah dari APBD ke APBN. Itu perbedaannya. Oh, jadi kalau pemilu dari APBN dan pilkada dari APBD melalui hibah. Ya. Mungkin Sobat Ambo masih belum terlalu familiar terkait dengan hibah ini Pak. Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak bagaimana itu hibah, apa itu hibah? Baik, jadi hibah ini kalau dari KBBI ya, dari bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya pemberian dengan sukarela, dengan mengalihkan hak
atas sesuatu kepada orang lain. Jadi kalau kita menerima sesuatu atau memberikan sesuatu bisa disebut dengan hibah, pemberian hibah atau penerimaan hibah. Tetapi dari segi keuangan negara ini pengertiannya agak berbeda. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Jadi dibedakan ini, hibah ini bisa dari dalam negeri, bisa luar negeri, bisa berupa uang, barang maupun jasa. Nah, khusus untuk pilkada daerah ini hibah berupa uang yang diberikan oleh APBD atau pemerintah daerah ke APBN, hal ini pemerintah pusat. Tapi kalau kita lihat lebih jauh dari hibah ini ya, bukan terkait pilkada, hibah ini bisa diberikan oleh siapa saja, dari perorangan, dari BUMN yang ingin memberikan sesuatu pada APBN dengan mekanisme hibah. Berarti kalau misalnya saya mau membantu pilkada, saya bisa hibah gitu ya Pak, ke KPU seperti itu Pak? Mungkin kalau spesifik pilkada aturannya udah jelas, tapi misalnya Kak Sherin punya tanah ini mau dihibahkan untuk pembangunan sekolah, bisa diserahkan ke misalnya untuk pembangunan madrasah, serahkan ke Kementerian Agama, ada perjanjiannya, diserahkan, kemudian akan masuk ke pendapatan APBN menjadi jalur hibah untuk dimanfaatkan sesuai keinginan pemberi hibah. Misalnya ingin dibangun sekolah, nah akan dibangun sekolah sih. Harus ada kesepakatannya gitu ya Pak. Berarti sederhananya hibah itu bisa dikatakan penerimaan negara dari pemberian pihak ketiga gitu Pak? Iya, akan tetapi tidak sembarangan hibah bisa terima. Ada prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk penerimaan maupun pemberian hibah ini. Yang pertama, prinsip transparan. Jadi hibah ini tidak boleh bersifat tertutup, terbuka, istilahnya tidak di bawah tangan lah, seperti itu. Kemudian akuntabel, ada nilainya. Kemudian efisien dan efektif, memiliki prinsip kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Jadi kalau kita berhibah dengan tujuan tertentu yang ada ikatan politik atau mungkin hibah yang mengganggu keamanan, itu jelas tidak diperbolehkan. Jadi tidak semua hibah, ada aturan yang jelas seperti itu. Balik lagi ke hibah pilkada tadi Pak. Berapa alokasi total hibah yang diterima di Sumbar ini Pak, yang dikelola di Sumbar dalam penyelenggaraan pilkadanya? Baik, untuk pilkada ini sampai saat ini yang tercatat di kami di Kementerian Keuangan di Sumbar ya, itu untuk pelaksanaan pilkada dari KPU dan Bawaslu ini ada 764,79 miliar. Dan untuk pengamanan pilkada ini yang dihibahkan ke TNI dan Polri ini ada 59,23 miliar. Hibah ini bertahap, sudah diberikan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ketika seluruh tahapan pemilu ini selesai. Bagaimana mekanisme hibah tersebut Pak hingga bisa digunakan dalam berjalannya pilkada? Baik, untuk mekanisme hibah ini Sobat Ampuh mungkin perlu juga tahu ya. Ini kita khususkan kepada hibah uang ya, karena ini terkait pilkada, hibah pilkada. Ini kita singkat, untuk gampangnya kita singkat menjadi 3R1P. 3R1P. Apa tuh Pak 3R1P? R yang pertama ini singkatannya register. Jadi ketika penerima hibah, dalam hal ini kementerian atau satker, ini sudah menerima melakukan perjanjian hibah dengan pemberi hibah atau pemerintah daerah, ada MPHD, naskah perjanjian hibah. Nah, ini harus diajukan pengajuan nomor register ke Kanwil Direktorat Jenderal Pemeliharaan. Register pertama diajukan ke Kanwil. Nanti setelah diperiksa oleh Kanwil, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Kanwil akan menerbitkan nomor register hibah. Ini R yang pertama, register. R yang kedua, rekening. Jadi berdasarkan nomor register hibah tadi, ini satker agar mengajukan pembukaan nomor rekening ke KPPN. Nah, permasalahannya ada sebuah kasus bagaimana apabila penerima hibah atau satker ini sudah menerima uang terlebih dahulu sebelum buka rekening. Nah, itu diperbolehkan.
Kan tetapi ketika sudah dibuka rekening hibah, uang tadi harus segera dipindahkan ke rekening hibah yang untuk pengolahan hibah tadi. Itu R yang kedua. R yang ketiga, ini singkatannya revisi. Jadi ketika udah membuka rekening, Satker agar mengajukan revisi Pagudipa untuk memasukkan hibah tadi ke pagu anggaran Satker masing-masing agar bisa dipertanggungjawabkan melalui APBN. Nah, jadi dengan mekanisme revisi ini, seluruh penerimaan hibah itu akan tercatat dalam pagu anggaran, masuk ke dalam pagu anggaran. Nah, yang terakhir P ini pengesahan. Jadi ketika seluruh hibah tadi sudah dilaksanakan oleh Satker, telah digunakan sebagaimana mestinya, misalnya untuk pilkada ini ya, sudah selesai pilkadanya, sudah dipertanggungjawabkan, maka harus disahkan ke KPPN dengan pengajuan pengesahan baik penerimaan maupun pengeluaran. Nah, dengan selesainya ataupun pengesahan hibah ini ke KPPN, maka mekanisme hibah ini atau pengelolaan anggaran terkait hibah ini dianggap sudah selesai karena sudah dipertanggungjawabkan. Jadi tinggal diingat tahapannya 3R 1P ya Sobat Ambo. Nah, jadi segala pembiayaan terkait pemilu ini tuh sudah teradministrasi, sudah dipertanggungjawabkan dengan baik gitu ya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan untuk sobat-sobat Ambo di rumah terkait pemilu pilkada ini? Ini sekalian closing statement ya. Untuk pemilu maupun pemilu pilkada ini membutuhkan biaya yang besar. 5 tahun proses demokrasi 5 tahunan yang membutuhkan biaya yang besar. Oleh sebab itu, buat sobat-sobat Ambo sekalian agar memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan pilihan bijak agar uang yang besar ini benar-benar bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Kemudian bagi teman-teman Satker yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilu ini agar melaksanakan pemilu kegiatan ini dengan dikelola secara akuntabel, transparan, profesional dan bertanggung jawab. Itu Kak Sherin. Ya, jadi Sobat Ambo jangan lupa nanti kita voting di bulan Oktober ya Pak, karena pemilu sudah kita lakukan di Februari yang lalu. Benar. Dan satu lagi. Oh, apa tuh Pak? Untuk sobat-sobat Ambo teman-teman kita, Satker apabila memiliki pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut atau butuh bimbingan terkait pelaksanaan anggaran khususnya hibah maupun semua hal terkait pelaksanaan anggaran, jangan ragu-ragu, silahkan menghubungi Kanwil maupun KPPN, bisa secara daring maupun secara luring dengan media-media yang sudah ada. Dan ingat, semua layanan kami dari Kanwil dan KPPN bebas biaya. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan kita terkait hibah pemilu kali ini dengan informasi yang sangat informatif dari narasumber kita yaitu Bapak Darno. Semoga bermanfaat bagi rekan Ambo sekalian. Sampai jumpa di podcast Sate Padang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.